diikuti kan tentunya tidak ada duplikasi, Pak. Nah, tidak ada dua hal yang berbeda. Satu ada, satu tidak ada. Kami buktikan, mohon maaf Pak Hakim, kami buktikan di APBD 2016 yang kita bahas dengan e-budgeting, dengan mengikuti KUA PPAS, dengan RKPD, maka berjalan dengan mulus sampai keluar perda APBD tanpa duplikasi, Pak. Setelah dengan versi yang betul. Di 2014 belum dilakukan ya? Kami lakukan, tapi karena tidak ada e-budgeting untuk mengunci tadi, terjadilah double duplikasi. Termasuk yang 2015, Pak. Yang jadi heboh, saya mau diberhentikan sebagai gubernur. Karena mereka menganggap saya memalsukan dokumen APBD yang tanpa ditandatangani di paraf setiap lembar oleh DPRD. Jadi mereka mengeluarkan dua versi Raperda APBD 2015, satu yang seluruhnya tanda tangan, setiap lembar komisi semua paraf tanda tangan, dan itu sudah disita oleh Bareskrim aslinya, dan satu versi saya yang kirim ke Mendagri sama. Nah, mereka mengatakan yang asli punya dia, tapi yang asli punya dia ada beri UPS yang saya tidak ada, Pak. Dan selisihnya yang tidak ada di tempat saya itu ada 11,2 triliun. Pas dengan anggaran. Anggaran pas, tapi punya saya di crop, Pak. 10% saya dikurang-kurangin, Pak, di sini, Pak. Nilainya, Pak. Nah, jadi ada dua versi. Pertama kali saya tahu setelah e-budgeting keluar dua versi. Lalu saya merujuk kembali, jadi yang saya temukan ada dua versi, adalah APBDP 2014 dan APBD 2015. Tapi 2016 sudah tidak ada lagi, Pak, yang dua versi. Semua kembali seperti yang sesungguhnya. Mekanisme musrenbang itu kan kalau untuk infrastruktur dan sebagainya. Kayak kalau untuk misalnya sekolah atau rumah sakit atau apa, apakah juga melalui hal seperti itu? Itu kan ada musrenbang juga, tapi itu kan dari RPJMD ke kepala daerah, Pak. Prioritasnya di KUHPPAS. Makanya ada kesepakatan kepala daerah dengan DPRD. Misalnya kasus yang heboh rumah sakit sumber waras, Pak. Ya. Itu waktu saya mau memutuskan mau beli sumber waras, saya harus membawa ke dalam KUA PPAS dengan ketua DPRD, dan ketuanya tanda tangan semua. Baru berdasarkan itu baru bisa saya anggarkan, Pak. Jadi dalam KUA PPAS perubahan kalau tidak ada, kenapa berani masukkan ke sumber waras? Karena memang RPJMD kita mau menambah rumah sakit, ada prioritasnya. Nah, itu seperti itu, Pak. Saya tambahkan, saudara saksi, kalau KUA PPAS itu ada berapa tahap? Ada yang sementara dan tetap atau sekali? Kalau PPS kalau ada tandangan sudah, Pak. Perubahan ada 2 kali, Pak. Biasanya. Ada 2 kali? Iya, ada kalau PPS perubahan. Nah, terkait UBS ini, apakah dalam perubahan? Tidak ada sama sekali, Pak. Di perubahan tidak ada juga? Tidak ada, Pak. Bahkan untuk sekolah pun tidak ada. Kenapa sekolah tidak ada? Karena untuk rehab sekolah tidak keburu juga, Pak. Jadi kalau kita baca prioritas KUA PPS untuk APBDP, jangankan UPS, Pak, rehab gedung pun tidak ada, Pak. Jadi tidak disebutkan sama sekali sekolah. Rumah sakit ada, ROP ada, transportasi ada. Per bidangnya itu, ya? Per bidang ada, walaupun tidak terperinci. Bidang pendidikan tidak ada sama sekali, Pak, malahan, Pak. Ini prioritas itu, Pak. Nah, faktanya ya, UPS ini kan sudah ada dalam DPA, ya kan? Dengan pagu sekitar 120 miliar sekian, ya. 150 miliar, faktanya ada. Ini sementara saudara menjelaskan bahwa itu tidak ada. Jadi bagaimana nih? Faktanya sekarang ada di DPA itu. Ya, itu yang saya katakan, Pak. Saya tidak tahu kapan dia muncul, Pak. Polanya mirip-mirip dengan yang 2015. Ada 2 versi akhirnya, Pak. Cuma 2 versi yang, kalau versi 2015 karena saya sudah kunci dengan e-budgeting, nggak bisa masuk, Pak. Kalau yang APBDP kan tidak ada e-budgeting, tidak ada yang mau mengaku. Siapa yang mengganti dokumen eksekutif dan legislatif, itu yang kita tidak pernah tahu, Pak. Kapan dan siapa. Hey guys, Ash Lane here. Today we're going to cover some post-update farming as the second episode in this series that will be running all week. Today we're going to talk about Town Hall 9. We're going to focus primarily on... Saya tidak tahu kapan dan siapa yang masukkan.
kalau di DKI ini sebetulnya prioritas untuk yang harus dianggarkan itu apa yang paling utama dengan kita ada beberapa prioritas, misalnya tentu sekolah, ada puskesmas, pembebasan lahan, pembangunan, pembelian untuk rob, untuk beli tanah. Nah itu yang prioritas banjir, macet. Kalau yang sifatnya umum, misalnya dalam rangka untuk percepatan RPJMD, bisa nggak masuk ruang lingkup itu? UPS. Saya kira UPS bukan barang prioritas sama sekali, Pak. Makanya saya juga bingung ketika lihat APBD 2015, kenapa ada masuk sekolah untuk UPS. Makanya saya begitu cek kembali, saya juga bingung. Gak mungkin Pak orang anggarkan UPS, Pak. Oke, apakah saudara juga kemudian sudah cross check ke TAPD saudara, ke Bapeda, DPKAD? Sudah Pak. Ke Sekdanya bahkan? Iya, semua mengatakan tidak tahu. Cross check saudara? Iya, semua mengatakan tidak tahu. Karena saya marah besar Pak, waktu terima dokumen yang ganda APBD 2015. Dia cetak ke saya ada 11,2 triliun. Ini sekarang ditahan juga di Barreskrim. Saya masih dengan emosi saya tulis di situ, Pak. Ini pemahaman nenek lu saya tulis gitu, Pak. Karena saya saking jengkel. Terus saya kasih tahu tuh anggota dewan semua. Ini apa-apa nih saya bilang. Nah disitulah kami berantem, Pak, saudara. Jadi akhirnya nggak ketemu. Baru sekarang saya lihat Pak. Tadi kalau Bapak nggak ngomong saya nggak ngeliat juga itu terdakwa Pak. Karena saya nggak pernah ketemu muka. Baru hari ini saya tanyakan awal persidangan. Jadi saudara tadi saksi tadi sudah menyampaikan terkait mekanisme dalam proses penganggaran. Apakah proses penganggaran yang tadi saksi sampaikan sama dengan proses penganggaran untuk APBD murni dengan APBD perubahan? yang pasti proses anggaran yang terbaik, yang terbenar adalah APBD 2016 ini Pak. Dan APBDP 2015. Mulai 2015 kalau struktur paling benar karena bersama DPRD. 2015 hanya pergub saya saja Pak. Karena ada dua versi, DPRD tidak mau mengakui yang versi saya. Akhirnya kita tempuh dengan jalan pergub dengan DPR. Tapi yang APBDP 2014 saya rujuk ulang itu menyalahi standar penyusunan anggaran. Karena tidak boleh ada sesuatu di luar KUA PPAS dan RKPD. Itu yang saya tahu Pak. Jadi sebetulnya kalau mekanisme itu kalau sesuai dengan peraturannya adalah sama ya. Semua sama Pak, karena undang-undang dan permen. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa awalnya itu adalah ajuan dari KUA PPAS. Ya. Apakah KUA PPAS itu merupakan hasil dari perumusan bersama yang dilakukan oleh TAPD bersama SKPD atau bagaimana? TAPD dapat SKPD bersama DPRD Pak. Karena itu tanda tangan antara gubernur dengan pimpinan dewan. Jadi KUA PPAS itu harus tanda tangan bersama. Sebelum ini diajukan oleh gubernur kepada DPRD, ya, apakah KUA PPAS ini itu merupakan hasil godokan antara eksekutif betul, ya? Eksekutif semua. Apakah ini merupakan seperti itu? TAPD yang menggodok. TAPD yang Ya, TAPD yang menggodok. Nah, jadi kan proses-proses yang dilakukan di dalam mekanisme penganggaran itu adalah TAPD. Ya, TAPD yang bertanggung jawab. Dilaporkanlah kepada saksi selaku gubernur. Ya. Apakah atau sudah jadinya KUA PPAS ini pernah nggak TAPD melaporkan kepada saksi terkait dengan adanya penganggaran khusus untuk Sudin Jakarta Barat
dalam pengadaan UPS? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, tadi sudah disebutkan mekanismenya harus. Kalau dia lapor, dia bisa saya marahin, Pak. Nggak ada dasar dia, Pak. Di luar dari KUA PPAS soalnya. Musrembang tadi harus Iya, nggak ada dasarnya sama sekali. Selanjutnya, Pak. Jadi tadi sudah tidak ada penyampaian kepada saksi terkait dengan pengadaan tersebut. Namun di dalam kenyataannya dari yang sudah disampaikan di dalam persidangan, ini tidak ada usulan dari pihak sekolah, dari SKPD, ya. Namun ada di dalam APBD perubahan tahun 2014 mengenai pengadaan UPS. Dan selanjutnya dilaksanakan. Tentunya dalam proses pelaksanaan ini disebutkan, ditanyakan mata anggaran tersebut. Ya kan? Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Usulan tidak ada, ya. Terus sementara mekanisme selalu dilakukan pembahasan dan bisa dilaksanakan. Apakah sepengetahuan saksi selaku gubernur dan pernah menjadi anggota dewan, seperti ini lazim dan bisa dilaksanakan sementara tidak ada usulan atau bagaimana? Harusnya tidak bisa ya kalau dia tidak masuk. Makanya saya katakan ini yang mungkin sama dengan temuan BPKP dinamakan APBD siluman. Itu kuasa anggaran gitu, ada yang. Jadi itu udah bagian dari mereka. Makanya saya katakan kita sudah nggak tahu lagi seperti apa. Itu kan gubernur pada saat dia saksi itu menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. Apakah ada semacam surat pengembalian dari? Ya, ada Pak. Surat itu masih ada Pak. Surat ya, Ya. penyampaian keputusan Menteri itu. Ya. Apakah di situ sudah ada semacam evaluasi, revisi ataupun pencantuman terkait dengan pengadaan UPS yang tidak sesuai dengan atau tidak ada di dalam KUH? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Karena langsung tim TAPD yang rancang. Ada laporan dari tim TAPD kepada? Tidak lapor Pak, tidak ada Pak. Dalam kegiatan setelah diberikan surat dari Menteri Dalam Negeri, penyampaian keputusan di dalam negeri ya dalam hal ini pada saksi selaku sudah menjadi gubernur mungkin ya. Nah, itu saksi langsung memperdakan APBD tersebut. Biasanya mereka nggak diperdakan lagi Pak. Jadi prosesnya kalau sudah dikirim ke Mendagri itu sudah diperdakan. Jadi bukan dari Mendagri kembali diperdakan lagi, nggak perlu perdakan lagi. Jadi sudah dalam posisi sudah. Ya, jadi perda sudah diperdakan baru kirim ke Mendagri. Sama seperti sekarang. Penandatanganan antara saksi dengan. Sudah Pak, kalau diperdakan sudah semua dikirim ke Mendagri. Itu sudah secara detail. Waktu dikirim harusnya dikirim sudah terinci Pak. Itu bukan hanya dari Komisi E saja berarti. Ya, itu yang saya nggak gitu kuasai Pak, tapi yang saya tahu kasus 2015 waktu saya mau kirim versi saya, DPRD-nya menolak. Dia menganggap saya yang nggak benar. Lalu mereka keluarkan versi cetakan versi mereka. Kalau yang diperdakan itu tanda tangan siapa aja? Biasa ketua DPRD, wakil-wakilnya harus tanda tangan Pak, dan gubernur. Dan gubernur. Nah, ada persetujuannya.
Ini untuk APBDP tahun 2014. Ini sudah diperdakan? Sudah Pak, diperdakan Pak. Nah, sudah. Kalau misalkan sudah diperdakan, di situ terdapat kegiatan, ya, khususnya pengadaan UPS, yang ternyata dari SKPD-nya itu tidak dianggarkan. Bisa nggak? Itu tidak dilaksanakan. Bisa Pak. Kita sering mensirpakan. Misal contoh kasus APBD 2000 karena saya dicuriga dengan TAPD saya setelah kejadian. Nah saya lihat oh ini banyak yang pemborosan, banyak yang markup. Saya langsung perintahkan tidak boleh dieksekusi sampai saya melakukan APBD perubahan. Makanya penyerapan anggaran kami begitu pelan di 2015 awal. Saya katakan penyerapannya kecil, nah di akan bahas dengan bermanfaat. Siapa yang dalam hal ini yang bisa menolak atau tidak mengeksekusi? Masing kepala dinas Sudin bisa. Masing-masing. Ya. Kasudin atau kepala dinas? Kalau dia anggaran di sana harusnya Sudin ya bisa menolak. Kasudin. Ya. Apakah dalam hal ini Kasudin, karena ini informasi awal atau keterangan yang sudah dimintai keterangan, Kasudin yang sudah dimintai keterangan, tidak ada anggaran, tidak ada pengajuan terhadap pengadaan tersebut. Apakah dengan melihat ada kegiatan pengadaan UPS yang tidak diajukan, Kasudin harus melapor kepada kepala dinas dan melaporkan kepada saksi? Harusnya dia bisa lapor kepada dinas sama inspektorat ya kalau dia curiga ya. Dan harusnya semua PNS mudah lapor sama saya. SMS ketemu saya, WhatsApp, BBM. Tapi dalam kasus ini tidak ada yang melapor kepada saya. Jadi kalau APBD yang sudah diperdakan tidak seharusnya dieksekusi anak. Iya, itu jadi sirpakan saja. Nanti kita berubah di APBDP-nya baru ambil uang itu, anggarkan yang lebih bermanfaat.